Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah administrasi perbankan. Kali ini kita akan bahas mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah dan cara memperlakukan uang. Oke, poin yang pertama, pada setiap uang terdapat tanda air. Tanda air di sini menunjukkan bahwa kalau kita teman-teman pernah belajar menggambar, cara mengarsir, ya kalau kalian menyimpan uang dan di depannya atau di atas uang tersebut ada kertas putih, kita arsir menggunakan pensil. Itu ketika kita arsir akan muncul gambar pahlawan pada putihnya itu. Di samping logo Garuda ada kertas putih situ, kita arsir di situ nanti akan muncul gambar pahlawan. Dan itu selalu ada di uang asli kita. Mau percaya? Silakan coba saja nanti di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Coba nanti teman-teman arsir dari uang asli kalian, misalkan pecahan 100.000 atau 50.000 atau 20.000, 10.000, nanti ada di kolom yang pas putih itu. Kalian arsir, maka akan muncul gambar pahlawan seperti di pecahan uang tersebut. Oke, penerawang yang kedua hasilnya adalah ada muncul logo BI atau kita kenal dengan recto verso. Jadi dari setiap mata uang, ya, setiap pecahan ada logo BI depan dan belakang. Itu kita kenal dengan recto verso dan selalu ada. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti diarsir sekali lagi atau ada muncul recto verso, itu akan selalu muncul. Dan ketika kalian nanti dibantu dengan sinyal ultraviolet, maka nanti akan memunculkan warna keemasan atau kadang hijau, kadang kuning. Artinya dengan timbul warna seperti itu menunjukkan keaslian dari uang tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri baru untuk unsur pengamanan yaitu ada tinta tampak. Artinya tinta tampak di sini itu kalau kita kena sinar ultraviolet maka nanti akan muncul warnanya. Dan kalau kita rubah-rubah, kita bolak-balik, itu akan ada pergantian warna dari hijau ke kuning gitu. Nah, itu tandanya tinta ini akan tampak pada saat kita menggunakan sinar ultraviolet. Unsur pengaman selanjutnya di bagian depan, kalau teman-teman lihat di situ ada intaglio atau angka yang agak kasar, ya. Dan itu hanya ada di pecahan atau uang yang asli, itu. Jadi ketika kita intaglio di sini agak-agak kasar permukaannya, itu menunjukkan tingkat keaslian. Kalau yang palsu gimana, Pak? Kalau yang palsu biasanya itu licin, gitu. Yang kedua ada latent image, artinya ketika teman-teman nanti dimunculkan lebih dekat lagi, nanti ada tulisan logo arsiran BI. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke, cuma saya menjelaskan sekilas. Di sini ada microtext, ada lambang negara, ada OV, ada watermark, ada irisé, ada blank code, dan ada recto verso yang tadi saya sudah jelaskan ada logo BI tersebut. Oke, kita bahas satu-satu. Dimulai dari intaglio. Intaglio di sini atau cetak timbul. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia terasa kasar apabila diraba. Itu intaglio. Selanjutnya ada recto verso, ada atau gambar saling isi dari huruf B dan I, itu Bank Indonesia. Jadi depan, muka depan dan muka belakang di uang tersebut akan selalu muncul logo BI. Itu dikenal dengan recto verso. Yang selanjutnya ada latent image atau tulisan tersembunyi. Kalau kalian lihat secara seksama, ya, nanti ada arsiran huruf B dan I. Ingat, ada huruf B dan I itu menunjukkan bahwa uang tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bagaimana ya upah atau uang palsu? Uang palsu tidak akan ada arsiran tulisan huruf B dan I. Itu berarti kalau ada uang yang tidak ada tulisan BI, kalau kalian lihat secara seksama, itu berarti uangnya palsu. Tanda selanjutnya yaitu microtext. Microtext di sini adalah tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. Kalau kita lihat secara jauh itu hanya garisan seperti garis biasa, tapi ketika kita zoom di situ, maka nanti akan ada tulisan Bank Indonesia.
Selanjutnya yaitu jelas ada lambang negara Republik Indonesia, menjadi kebanggaan setiap negara, sehingga sebagai bentuk apresiasi Bank Indonesia nanti akan dimunculkan oleh logo BI Bank Indonesia. Selanjutnya ada kode selanjutnya atau kita kenal dengan blind code, kode untuk teman-teman kita tunanetra. Jadi untuk mengenal uang, ya, untuk mengenal uang bagaimana yang tunanetra itu ada kode, ya, posisi di tengah situ nanti ada 2 lingkaran. Artinya apa? Itu menunjukkan 2 lingkaran tersebut pecahannya adalah Rp100.000. Gitu. Yang selanjutnya ada irisep atau pigmen berupa warna. Jadi kalau kalian lihat secara seksama, mata uang yang kita miliki, mata uang yang kita dapat di situ akan berubah warna ketika kita lihat dari beberapa sudut pandang, dan akan muncul warnanya ketika kita menggunakan sinar ultraviolet. Kalau Pak, gimana kalau saya tidak menggunakan sinar ultraviolet? Maka nanti teman-teman ketika kita lihat dari beberapa sudut itu ada perubahan warna, ada perubahan color dari emas, hijau, biru, itu kadang-kadang ada perubahan. Itu menunjukkan uang tersebut asli. Bagaimana yang palsu? Kalau yang palsu itu jelas tidak akan muncul warnanya. Tanda selanjutnya yaitu watermark atau tanda air. Nah, ini watermark di sini biasanya adalah gambar-gambar para pahlawan kita. Sekali lagi, apresiasi dari Bank Indonesia, dan sebagai kita mengenal para pahlawan kita, maka gambar para pahlawan kita dilampirkan di mata uang rupiah atau mata uang kita bersama. Jadi kalau teman-teman nanti arsir, ya, di kertas putih di situ kalian arsir dengan menggunakan pensil, maka nanti akan muncul dan timbul gambar pahlawan. Tanda selanjutnya yaitu optical variable ink atau kita kenal dengan OV, tinta yang dapat berubah warna. Tadi dari mulai pita, dari mulai kasat mata kasar, bahkan ini pun ketika teman-teman di bawah pecahan yang 10.000 nanti ada tulisan BI. Ya, ada tulisan BI di sini, maka akan berubah warna jika itu asli. Jika palsu bagaimana? Jika palsu itu hanya satu warna, bahkan hanya warna kuning-kuning saja atau hijau-hijau saja. Tapi kalau warna asli atau uang asli itu akan selalu berubah warna. Itu disebutnya OV, optical variable ink, atau kita kenal dengan tinta yang selalu berubah warna ketika kita dilihat dari beberapa sudut. Apalagi kita menggunakan sinar ultraviolet, maka akan muncul warnanya. Nah, tadi kita bahas mengenai permukaan yang di depan. Sekarang kita bahas yang permukaan belakangnya. Apakah ada unsur pengamannya juga? Jelas ada. Itu ada visible ink-nya, ada nomor serinya, ada recto verso-nya, ada microtage-nya, ada intaglio-nya juga. Ya, dan ada jelas ada benang pengaman yang selalu tanda ciri khas dari sebuah keaslian dari sebuah uang. Nah, di sini kita kenal dengan serial number, sengaja nomor seri yang tidak simetris, artinya tidak sejajar, tapi nominal dan huruf ini menunjukkan keasliannya, dan ketika kita dimunculkan di sinar ultraviolet maka akan muncul angka-angkanya. Itu kita kenal dengan asymmetric serial number. Itu jadi nomor seri yang sengaja tidak dibikin simetris supaya memudahkan dan menyulitkan bagi oknum-oknum yang akan membuat uang palsu. Nah, yang selanjutnya tadi permukaan depan ada recto verso, di permukaan belakang pun sama, ada recto verso, logo dari Bank Indonesia. Selanjutnya ada visible ink atau tinta tampak. Tinta tampak di sini terlihat seperti biasa saja, tapi kalau kita menggunakan sinar ultraviolet atau ada alat khusus untuk mendeteksi, maka akan muncul gambar peta Indonesia. Saking canggihnya Bank Indonesia mengeluarkan atau menciptakan mata uang, jadi tidak gampang membuatnya dan sangat aman sehingga orang akan kesulitan untuk cara menjiplaknya. Selanjutnya yaitu microtage, sama depan dan belakang. Microtage yang belakang di sini jika kita zoom ada tulisan Bank Indonesia, sehingga bank ini uang ini dinyatakan asli jika ada tulisan Bank Indonesia karena diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku bank yang mengeluarkan
dan memiliki kewenangan untuk pengedaran mata uang Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu security trade atau benang pengaman. Jelas depan belakang ada benang pengaman yang melintang dari atas sampai ke bawah, tulisan Bank Indonesia. Itu 100.000 berulang kali yang terlihat seperti dianyam. Jadi kalau kita lihat dan kita seksama lihat di situ ada anyaman benang tersebut yang menunjukkan keasliannya dan ada perubahan warna. Nah, tadi pecahan yang 100.000, sekarang pecahan yang 50.000 pada prinsipnya hampir sama. Ada intaglio di situ, ada Latin image, ada microtext, ada lambang negara, ada OV, ada watermark, ada microtext, ada visible ink, blind code, dan recto verso. Ingat, pecahan 100.000 itu kode blind code-nya adalah lingkaran, hanya satu lingkaran. Sedangkan yang 50.000 itu adalah segitiga kebalik dengan dua segitiga kebalik. Ini yang membantu rekan-rekan kita para tunanetra mengidentifikasi atas pecahan uang yang mereka miliki, sehingga tidak akan ada tertipu buat rekan-rekan kita yang tunanetra untuk jika ada penipuan, oh ini uang pecahan 100.000, tapi dia sudah mengidentifikasi ada dua segitiga kebalik, itu menunjukkan uang tersebut adalah pecahan 50.000. Selanjutnya pecahan yang 20.000 pun sama, ada identifikasi pengamannya, semuanya hampir sama dari setiap pecahan. Akan tetapi di pecahan 20.000 ini blank code-nya adalah kotak, dua kotak. Ya, blank code-nya ada dua kotak bujur sangkar. Sekali lagi, 100.000 lingkaran, 50.000 segitiga kebalik ada dua, 20.000 persegi bujur sangkar ada dua bujur sangkar. Itu menunjukkan pecahan 20.000. Bagaimana yang selanjutnya? Yang 10.000 yaitu lingkarannya hanya satu. Itu menunjukkan pecahan 10.000. Pengamanannya hampir sama, pelakuannya seperti pecahan 100.000, 50.000, 20.000, dan 10. Saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di materi selanjutnya, dan saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.